Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di webinar Indodax Academy bersama Tari sebagai host. Dan di kesempatan kali ini, ada Kanidia nih dari tim Business Development Indodax yang akan sharing tentang Ethereum 2.0 dan yang pastinya tentang Decentralized Finance juga. Nah, tapi sebelumnya Tari mau nanya nih, gimana nih kabar teman-teman semua? Makasih juga nih ya yang udah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Semoga kita bisa kupas tuntas semuanya tentang Ethereum 2.0 dan decentralized finance pada malam hari ini. Oke, tapi silahkan teman-teman boleh sesi interaktif aja nih, semua boleh jawab di komentar. Silahkan yang mau curhat-curhat boleh juga di kolom komentar, silahkan. Kali ini kita sesi interaktif aja, jadi teman-teman yang punya pertanyaan seputar tema kita pada malam hari ini bisa langsung ditanyakan di kolom Q&A. Nanti setelah Kak Nidia presentasi akan ada sesi Q&A di mana Kak Nidia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, tapi sebelum kita mulai, Tari mau mengingatkan lagi untuk semua member Indodax agar selalu menjaga protokol kesehatan, stay safe dan stay healthy dimanapun dan kapanpun. Nah, langsung aja nih Tari sambut narasumber kita hari ini, yaitu Kanidia Rahmanita. Halo Kanidia, apa kabar Kak? Halo, apa kabar Tar? Baik Kak. Sehat? Kak, sehat-sehat. Kanidia sehat terus ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya buat semua member Indodax. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya bisa ngedapetin ilmu banyak dari webinar kali ini. Oke deh, Kanidia, tapi sebelum kita mulai nih Kak, mungkin bisa diperkenalkan tentang Kanidia dulu, silahkan. Oke, perkenalkan teman-teman semua member Indodax maupun yang belum member Indodax. Saya Nidia Rahmanita sebagai Business Development Manager di Indodax. Pada kesempatan malam hari ini, kita mau bahas tentang Ethereum 2.0 nih. Nah, tapi mungkin di diskusi kali ini kita discuss aja ya sama teman-teman. Mungkin sama Tari juga nih. Kita diskusi sebenarnya Ethereum 2.0 itu apa sih? Terus aims-nya apa sih? Goals-nya apa sih? Karena kita di sini nyantai aja ya, buat teman-teman juga mungkin habis capek ya kerja seharian, terus kita discuss aja nih sebenarnya ETH 2.0 itu atau Ethereum 2.0 bakal ada upgrade apa yang bakal berubah ya, seperti itu aja kali ya Tar ya. Jadi kita agak ubah formatnya nih di hari ini. Jadi teman-teman juga di sini bisa bebas kasih pendapat atau teman-teman berharapnya apa sih di Ethereum 2.0 ini, karena kan kita juga receive banyak feedback ya dari teman-teman, karena pasti teman-teman semua juga pakai decentralized finance, udah mulai banyak ini pasti penggunaannya dan lain sebagainya gitu Tar. Sebelumnya suara aku kedengeran jelas atau enggak ya? Jelas Kak, jelas. Suara aku juga jelas kan ya? Jelas. Oke deh. Oke, jadi kita mulai. Mungkin Kak Nidia sebelumnya ada yang mau dipresentasiin dulu atau ada yang mau diperkenalkan dulu mungkin tentang Ethereum 2.0-nya dan DeFi-nya sendiri dulu, Kak? Oke, kalau untuk presentasi kita mau open aja nih ke semua member-member kita. Jadi di sini mungkin kita kasih waktu 2 menit, gimana Tar? Kita buka buat teman-teman di kolom chat. Kira-kira ada yang tahu nggak ya di Ethereum 2.0 ini apa sih yang berubah dari yang pertama Ethereum 1.0? Boleh banget. Mungkin nih, ini udah rame banget nih Kak di kolom komentar. Partisipannya juga udah sampai ratusan nih. Jadi udah rame banget. Kita mungkin udah bisa lihat-lihat nih di kolom komentar nih udah ada beberapa yang ngebahas rata-rata ini nanyanya tentang apa itu ETH 2.0 dan apa pengaruhnya terhadap ETH itu sendiri. Lalu ada nanyain juga cara dapat ETH 2.0 dan bagaimana sih Kak prosedurnya. Oke, ini kita kayak admin Indodax saja kali ya. Jadi kita boleh silakan Kak. Ini kayak sesi dikasih aja kita. Oke, siap. Oke, jadi kayak gini teman-teman semua. Saya mau nanya dulu dari teman-teman yang ikut nih, ada 177 partisipan ya. Wah, banyak banget. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan online buat yang pada hadir. Oke, teman-teman di sini ada yang punya aset yang based on decentralized finance nggak? Atau pernah ada yang pakai punya token DeFi nggak di sini? Ada nggak ya? Kira-kira ada yang punya? Oh ada, banyak nih kayaknya yang punya ya. Nah, dari teman-teman di sini, pernah nggak sih ada yang ngerasain bahwa kirim-kiriman ETH itu sekarang gas price-nya mahal banget,
yang dulunya paling ribuan rupiah aja ya, misalnya kayak 3.000 atau 5.000, terus habis itu pernah sampai yang ngerasain kirim ETH itu sampai 50.000 atau karena gas fee-nya itu tinggi banget. Itu ada yang pernah nggak yang ngalamin? Kayaknya banyak banget nih kalau misalnya saya lihat, banyak banget member-member yang bilang, wah ini sekarang fee-nya Ethereum mahal banget, terus habis itu semua token-token yang based on ERC20 itu mahal-mahal banget kayak gitu. Banyak ya? Sekarang masih mahal. Oke, ini saya sambil bacain komentar. Seru banget soalnya. Oke, sekarang masih mahal. Nah, jadi begitu teman-teman. Di Ethereum 1.0 itu yang terjadi adalah si teknologinya sudah ada, terus habis itu massively use atau banyak sekali digunakan oleh orang-orang. Nah, somewhat ini membuat si jaringannya itu agak-agak lama nih untuk ngeproses si transaksi yang terjadi. Jadi gampangnya nih Tar, dulu nih di ETH 1.0 itu tuh jalannya masih banyak motornya yang lewat atau banyak sepeda atau lain sebagainya. Nah, di Ethereum 2.0 ini dibikin jalan tol. Jadi yang tadinya jalurnya itu cuma satu untuk memproses transaksi, jadi banyak. Nah, jadi di Ethereum yang sekarang ini, yang 1.0, yang pertama ya, itu tuh jadi kalau misalnya ada proses transaksi, misalnya dalam 1 detik dia cuma bisa untuk memvalidasi sekitar 10 transaksi, pokoknya sedikit. Nah, tapi di Ethereum 2.0 ini nanti dalam 1 detik dia bisa proses ribuan transaksi. Jadi dia bisa lebih cepat dan pengiriman itu jadi jauh lebih instan. Nah, itu mungkin satu menjawab apa yang terjadi atau problema yang terjadi di Ethereum 1.0 gitu ya. Nah, terus habis itu yang kedua, oke, dia udah massively use ya, digunakan oleh banyak orang, tetapi kalau misalnya dia terkendala oleh masalah misalnya mahalnya biaya pengiriman, terus habis itu juga lama biaya pengirimannya, loh berarti teknologi itu tidak bisa digunakan secara maksimal dong. Nah, makanya hal itu yang kemudian dipecahkan oleh Vitalik Buterin dan juga teman-teman semua. Teman-teman di tim si Ethereum Foundation ini. Nah, jadi mereka bilang, oh ternyata ada scalability issue nih. Jadi kita harus cepat-cepat untuk memfix ini dengan cara apa? Dengan cara mungkin teman-teman juga di sini tahu Ethereum 1.0 itu sekarang masih proof of work ya. Jadi si minernya itu ketika dia memvalidasi data itu computing power-nya tinggi banget dan itu tidak ramah lingkungan karena kan dia harus running nodes-nya, nggak boleh mati, terus habis itu electricity power-nya juga harus tinggi banget. Dan itu tuh cost-nya gede banget buat orang-orang yang kayak pengen jadi miner Ethereum tuh, wah cost-nya bisa lebih dari 300 juta dan dia itu dapat reward-nya nggak selalu segitu kayak gitu Tar. Jadi itu cost-nya gede banget di proof of work. Nah, ini juga yang mau diselesaikan atau diperbaiki di Ethereum 2.0, yaitu akan berubah nih si consensus mechanism-nya dari proof of work ke proof of stake. Gitu. Ini menarik banget nih. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, dari proof of work, proof of stake. Berarti teman-teman di sini yang mau jadi validators itu bisa untuk staking tokennya. Nah, ini udah dibuka nih Tar. Jadi dia tuh terbagi menjadi, ini kalau saya nggak salah ada 3 fase ya. Jadi soalnya dari berbagai sumber nih banyak banget. Ada yang bilang dari fase 0, 1,5, terus 2. Ada yang bilang 0, 1, 2. Jadi macam-macam nih. Tapi di sini yang jelas ada yang jelas ada 3 hal yang berubah di Ethereum 2.0. Yaitu yang pertama, tadi konsensus mekanismenya, yang tadinya proof of work jadi proof of stake. Di mana teman-teman ini bisa staking untuk menjadi validator. Jadi jadi validator itu nggak perlu mining rig yang mungkin teman-teman lihat kayak Bitcoin itu kan mining rig-nya tuh satu satu pabrik ya, berarti satu warehouse gede. Itu teman-teman harus running di situ, terus itu cost yang diperlukan juga itu pasti tinggi banget, mungkin bisa lebih dari 500 juta atau 1 M untuk running si mining rig-nya. Tapi kalau misalnya sudah berubah jadi proof of stake, maka teman-teman hanya perlu untuk staking 32 ETH nih Tar. 32 ETH untuk jadi validatornya gitu. Nah, ketika kalian jadi validatornya, itu kalian juga harus running suatu sistem di komputer kalian ya. Oke, kalian tetap harus komputernya tuh harus support juga dengan si software itu, tapi yang jelas itu tidak seberat kalau misalnya konsensus mekanismenya itu masih proof of work gitu Tar. Jadi sebenarnya nih ya Kak, yang aku tangkap adalah memang sebenarnya itu Ethereum 1.0 yang pertama dan Ethereum 2.0 ini perbedaannya adalah
pembaharuannya lebih ke ramah lingkungannya, dan memang tujuannya memang lebih baiknya dari Ethereum yang pertama nih ya Kak ya. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya Ethereum yang pertama itu mungkin lebih mahal atau kurang ramah lingkungan, tapi sebenarnya fitur terbaru yang ada di Ethereum 2.0 sendiri yang nggak ada di Ethereum yang pertama tuh apa sih Kak yang mencoloknya? Yang mencolok, yang pertama pasti yang tadi aku sebutin terus tuh, si consensus mechanism-nya. Yang tadinya itu harus proof of work, di mana proof of work itu gini, logiknya itu, jadi dia harus gede-gedean computing power. Kalau misalnya computing powernya aku tuh sampai 1000 gitu, tadi cuma ada 1 nih. Nah, berarti di kompetisi itu untuk cepet-cepetan kita memecah blok dan membuat bloknya, itu pasti aku yang menang. Karena aku tuh ibaratnya mining rig itu ada 1000, kamu cuma ada 1. Jadi yang dapetin rewardnya itu pastinya aku daripada kamu. Kamu mau running itu 1 tahun, yang akan dapet rewardnya itu aku terus. Kayak gitu. Itu gampangnya ya kalau misalnya si consensus mechanism-nya adalah proof of work. Tapi kalau proof of stake, aku punya 32 ETH, Tari punya 32 ETH, misalnya di node itu, di jaringan itu ya, di jaringan ETH 2.0 itu ada 100.000 validator, maka kita itu akan dapat rewardnya secara imbang atau secara secara sama semua. Itu tuh kita akan dapat reward setiap 2 minggu sekali. Nah itu sama tuh porsinya gitu. Jadi itu yang membedakan sama proof of work. Kalau proof of work ya udah yang kaya ya dia dapat reward, yang cuman udah punya komputernya 1 ya dia nggak dapat apa-apa, dia cuma running node aja terus kayak gitu. Jadi ini sekarang lebih apa ya Kak, lebih adil Betul. gitulah ya, nggak kayak yang Benar, itu nggak yang sama ya Kak ya. betul. Jadi ini Betul. memang sesuai jumlah stake-nya gitu ya Kak ya. Oke deh. Nah, jadi kalau sebagai kita kan Indodax ini identiknya sama membernya itu rata-rata trader ya Kak ya. Nah, kalau sebagai trader ETH-nya sendiri, apa ada cara nih Kak yang perlu dilakukan untuk mengubah ETH-nya kita untuk jadi ETH 2.0 itu, atau nanti dengan berubah dengan sendirinya berubah, atau nanti dia aku harus ngapain dulu, harus ikutan staking dulu kah untuk bisa? Oke, ini pertanyaan menarik banget. Jadi pasti teman-teman tuh mikirnya, oh berarti ada the new Ethereum ya, just like misalnya Ethereum sama Ethereum klasik. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu, Tar. Jadi, ini ada perpindahan dari shifting dari Ethereum 1.0 ke 2.0, itu tuh sebenarnya tidak akan mengubah si koin atau token Ethereum-nya itu sendiri. Jadi it remains the same, Ethereum tetap Ethereum, tapi dia hanya back-end prosesnya itu yang berubah. Proses mekanisme yang berubah, cara dia untuk memvalidasi tiap bloknya itu akan berubah menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih murah. Nah, tapi untuk tokennya sendiri yang Tari pegang nih sekarang di Indodax, masih kan Ethereum 1.0 misalnya. Nanti ketika, ini kan roll out-nya itu nggak langsung misalnya 1 hari nih, kemarin kan udah mulai tuh phase yang pertamanya yaitu yang beacon-nya ya, beacon-nya itu udah mulai, nanti aku jelasin lagi selanjutnya. Beacon-nya itu udah mulai kemarin 1 Desember, makanya agak-agak rally tuh harganya agak-agak naik ya Ethereum sedikit. Nah, jadi di situ itu fase di mana itu mulai si sistem barunya tuh bekerja, ibaratnya backbone-nya. Jadi gini, kan tadi aku sempat mention tuh ya, jadi yang tadinya nggak ada jalan tol, jadi ada jalan tol. Nah, itu kan berarti logikanya yang tadinya untuk validasi itu hanya ada 1 jalur, dipecah jadi ada 64 jalur nih, Tab. Jauh lebih cepet dong. Kalau misalnya ada 100 transaksi masuk, dia langsung disebar ke jalur-jalur itu. Nah, tugasnya Beacon ini adalah memastikan bahwa data atau transaksi yang masuk ke jalur 1, 2, 3, sampai 64 itu remains the same dan sama, dan tidak ada jaringan yang terputus. Nah, itu Beacon-nya itu mulai muncul, makanya dia duluan tuh di phase yang pertama di 1 Desember 2020 kemarin. Nah, kayak gitu. Terus habis itu dia mulai muncul, lalu selanjutnya nanti akan diikuti oleh perkembangan yang ke tadi kan 0 ya, terus habis itu 1.5-nya itu adalah nanti ada yang namanya tadi bikin udah, terus namanya shard chain. Nah, shard chain ini apa sih? Jadi ini juga ini aku sebenarnya excited banget ya nyertain ini karena ini pengembangannya bagus banget. Jadi kalau misalnya dulu nih kamu mau jadi minernya Bitcoin, nah ini kan berarti kamu pertama harus punya si mining rig-nya.
apa yang harus di save sama si miningernya itu adalah data-data transaksi dari awal Bitcoin itu ada di tahun 2009 sampai sekarang. Means berat banget data yang di-store, ya kan? Nah, si shard chain-nya ini itu tuh membuat data yang perlu disimpan oleh si nodes itu yang running nggak semua, maksudnya dia lebih lightweight gitu kan. Dia lebih ringan jadi data yang disimpan. Jadi misalnya nih, dulu di yang proof of work itu tuh data yang disimpan misalnya sampai 100 terabyte. Nah, dia dengan mekanisme shard chain ini, dia itu memecah jadi dia lebih enteng, lebih ringan, tetapi data yang disimpan itu tetap sama. Nah, makanya dia ada beacon-nya. Tadi yang beacon kan udah mulai duluan tuh di yang zero. Di phase yang pertama tuh yang, tapi dia bilangnya nggak pertama sih, dia bilangnya fase ke 0 gitu. Nah, terus itu terusin lagi yang 1.5. Nah, itu di mana si shard chain ini mulai bekerja. Nah, di situ udah mulai bekerja, jadi dia lebih enteng, lebih ringan. Nah, terus habis itu nanti di fase terakhir itu dijadwalkan tahun 2021 akhir sampai 2022 itu mulai ada shifting tuh dari proof of work ke proof of stake. Jadi nggak langsung misalnya, oh besok jadi proof of stake, oh semua orang bisa nge-stake dong. Nggak kayak gitu. Jadi dia bertahap tuh Itu juga dia bilangnya dari Ethereum Foundation sendiri itu masih kayak tentatively, maksudnya mungkin bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Nah, itu hanya prediksinya aja di tahun 2021 atau 2022 untuk dia fully menjadi proof of stake. Jadi yang dilakukan itu kemarin bulan November sampai Desember itu adalah yang 32 ETH itu dikirimkan ke deposit address di mana itu akan di-lock atau dikunci. Jadi 32 ETH itu akan dikunci sampai periode selanjutnya ketika si shard nodes itu udah shard chain itu udah mulai gitu. Jadi nanti kita akan dapat reward-nya yang dia tuh punya kalkulator sendiri deh di situ, dia punya kalkulator sendiri untuk keuntungan kita tuh yang kita earn berapa. Tetapi yang jelas ketika kita taruh 32 ETH itu, teman-teman harus siap bahwa kalian tidak bisa withdraw itu pada saat lock up period-nya. Gitu, Tat. I see. Oke deh, jadi sebenarnya kalau misalnya kitanya sendiri sih nih ya Kak, tradernya sendiri nih ya, mungkin memang kalau misalnya dilihat dari market Indodax sendiri mungkin nggak terlalu berasa kita harus kita ikutan staking, kita ikutan ngikutin harus update software apa gitu, nggak kayak gitu ya Kak ya. Jadi kita teman-teman tinggal masih tetap bisa trading dengan normal seperti biasa ya kayak di market Indodax, nggak ada bedanya, tetap Ethereum-nya tetap seperti biasa, teman-teman bisa tetap beli di market kita seperti normal dan siap-siap aja kalau misalnya Ethereum 2.0 ini keluar ya. Ini biasanya mungkin langsung booming di mana-mana, jadi ada terkenal, mungkin teman-teman juga nanti yang teman-temannya belum pernah dengar nih tentang Ethereum, biasanya cuma dengar tentang Bitcoin doang, mungkin bisa rame nih ya Kak ya. Jadi ini saat biasanya kalau Bitcoin saat-saat kayak gini ini lagi heboh-hebohnya halving gitu ya Kak. Ini sedangkan Ethereum lagi mulai lagi tiba-tiba ada Ethereum 2.0, orang-orang langsung pada heboh ya Kak, kayak zaman-zaman Bitcoin halving ya Kak ya. Semua orang pasti FOMO. Betul. Pasti pengen tahu, wah ini sampai berapa ya? Soalnya emang naiknya lumayan drastis, start dari 5 juta atau 6 jutaan ya. Kemarin sampai sempat 10 juta tuh. Betul. Tari beli atau jual saat 10 juta? Lumayan lah Kak. Lumayan lah. Mantap. Itu dia sih yang bikin teman-teman tuh kebanyakan ada yang FOMO kayak gitu Kak. Cuman betul banget tadi ada nih Kak yang ngomong di kolom komentar, belinya tetap ketika di bawah, jualnya itu tetap ketika di tinggi. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung nih, pasnya belinya kapan sih? Apa tunggu Ethereum 2.0-nya keluar atau gimana? Nanti teman-teman bisa ngelihat dulu. Mungkin teman-teman bisa mampir nih ke Indodax Academy. Di situ nanti teman-teman bisa lihat market signalnya kayak gimana. Jadi mungkin belinya kapan nih? Pasnya kapan nih? Lagi bearish atau bullish nih? Nah, teman-teman bisa ikutan lihat mampir di indodax.academy. Di situ lengkap banget. Jadi artikel-artikel tentang Ethereum 2.0 juga banyak ya Kak di situ. Oke. Pokoknya nggak bakal get lost di sini. Ini aku sambil baca-baca kolom komentar ya, lucu-lucu banget. Rame banget Mbak, rame banget. Ini sampai 200 lebih loh yang join. Ada juga yang salah denger nih. Dia bilang homo itu apa? Bukan homo ya, FOMO.
Fear of FOMO. missing out atau takut ketinggalan. Jadi dia beli pada saat itu gitu. Ya, jadi bukan FOMO ya, tapi FOMO, di mana teman-teman tuh jadi kayak yang ketika jadi banyak yang panik buy, panik sell ya. Iya, bener banget. Oke deh, kita masuk nih Kak. Aku punya pertanyaan nih Kak, satu yang pasti dari tadi nih ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa sih Kak yang bisa dirasakan sama trader sendiri manfaatnya dari project DeFi dengan adanya fenomena Ethereum 2.0 ini? Jadi karena sekarang lagi heboh banget nih Kak, DeFi. Terus Ethereum 2.0 juga lagi keluar nih sekarang. Nah, kalau manfaatnya untuk trader sendiri tuh apa sih Kak kalau DeFi ini? Oke, kalau manfaatnya sendiri gini Tar. Jadi sebenarnya DeFi ini kan baru booming banget mungkin di awal tahun 2020 ya. Aku tuh ngerasain banget di pertengahan pas ada salah satu project yang depannya C. Itu tuh dia mulai booming kan, karena kapan lagi nih kita jadi lender atau jadi borrower, kita dua-duanya itu diuntungkan. Kita dapat interest rates-nya juga, kita dapat token-nya juga. Terus kalau misalnya kita jadi orang yang meminjamkan, kita pasti dapat earning juga dong. Terus itu dapat tokennya juga. Terus untuk yang minjem juga dapat. Siapa sih yang nggak mau kayak double untung kayak gitu kan. Nah, terus banyak banget orang-orang yang mulai pengen coba juga nih di ekosistem ini, kayak why not ya kita pinjam sesuatu aset yang kita tuh nggak perlu tatap muka sama misalnya pihak orang tersebut. Terus itu nggak perlu ada yang namanya credit record dulu segala macam, seminggu lah prosesnya untuk cair dana atau sebagainya. Nah ini cepet banget, tinggal pakai MetaMask selesai. Terus itu kalian langsung bisa pinjam si asetnya dengan kalian menjaminkan seberapa besar kayak gitu. Nah, terus ini kan karena semakin banyak kayak growing kan orang-orang yang mulai pakai DeFi karena mereka mulai merasakan manfaatnya banget. Nah, terus habis itu ada problem nih Tar. Problemnya itu scalability issue yang mana untuk memproses transaksinya semakin lama loh. Kita kan maunya cepat kok jadi lama kayak gitu kan. Nah, jadi ini yang berusaha untuk dipecahkan oleh Ethereum 2.0. Jadi dengan adanya ini aims-nya atau goals-nya nanti adalah ketika lakukan transaksi si decentralized finance ini bisa lebih cepat. Jadi teman-teman yang ngerasa aduh lama banget nih ngirim aset, padahal aku mau jadi lender atau aku jadi borrower, tapi kok lama banget ya prosesnya, karena kemarin tuh sempat nge-stuck tuh lama banget Tar. Kalau nggak salah tuh lebih dari 10 menit, which itu sangat berguna banget ya. 10 menit tuh berharga banget bagi para trader dan orang-orang yang pakai DeFi segala macam. Nah, jadi itu kemudian menjadi biggest concern-nya si Ethereum untuk bagaimana kita untuk menciptakan si jalan tol itu untuk membuat semuanya bisa lebih cepat, lebih murah juga, dan lebih efektif buat pengembangan lainnya. Mungkin di tahun 2020 ini yang kita tahu cuma decentralized finance, tapi what if nanti 2021 healthcare system atau apa nanti berjalan di atas Ethereum, terus itu dia udah makin cepat, scalability-nya udah makin oke. Nah, jadi perkembangannya tuh pasti nanti akan jauh lebih cerah lagi nih, karena itu si Vitalik Buterin dan Ethereum Foundation ini juga sangat berusaha dan berupaya maksimal untuk membuat ini shifting di Ethereum 1.0 dari proof of work ke proof of stake itu jauh lebih cepat, karena mereka juga yakin banget, maksudnya true believer of Ethereum tuh banyak banget, dan mereka juga pengen untuk bikin teknologi ini cepat untuk berkembang karena biar bisa massively use atau digunakan oleh banyak orang di beberapa sektor. Mungkin sekarang sektor keuangan, nanti sektor kesehatan, nanti sektor pertambangan, apa segala macam. There's a lot of possibility gitu. Jadi memang menariknya dunia blockchain tuh itu ya Kak. Jadi kita tuh kita lagi balik di zaman dulu ketika orang tuh baru kenal internet. Kalau kita lihat di beberapa tahun yang lalu, kita nggak akan tahu kan kalau misalnya ternyata nge-scan barcode aja kita bisa bayar sesuatu gitu kan. Zaman dulu kayaknya nggak kepikiran ke situ, dan ternyata kita tuh saat ini di masa dimana di blockchain itu kita masih banyak banget potensinya yang belum, yang masih bisa kita gali, masih banyak banget potensi blockchain yang belum kita explore. Bisa aja nanti ke depannya, benar kata Kanidia, jadi lebih banyak lagi ya Kak yang bisa dilakukan dengan Ethereum dan di sistem blockchain itu sendiri. Oke deh, sip. Kanidia, aku pengen nanya nih, kalau kita lihat nih Kak, dari faktor fundamental, apakah harga token-token DeFi ini akan naik atau bullish dengan adanya fenomena Ethereum 2.0 ini Kak? Wah, menarik banget nih, menarik. Aku harus jawab sekarang ini ya. Gimana Kak, menurut Kanidia nih? Apakah akan bullish ya? Nah, tadi mungkin teman-teman juga dengar sendiri ya penjelasan dari aku, ke depannya itu seperti apa, in technological base ya, kayak pasti bakal ada
pengembangan-pengembangan baru. Sekarang yang kita kenal hanya di dunia finansial yang sudah decentralized, nantinya dunia pendidikan atau apa, semua juga bisa ke arah situ, kayak gitu. Nah, aku pikir ya, maksudnya ini adalah opini aku, dengan adanya perkembangan teknologi, terus habis itu backing-annya atau si sistem behind the Ethereum itself itu udah strong enough, dan itu cenderung akan mendorong perkembangan token-token lain juga akan menjadi lebih bagus nih Tar. Jadi orang-orang juga akan lihat, oh Ethereum itu fungsinya udah banyak banget ya, terus dia bisa digunakan untuk ini segala macam. Jadi orang-orang juga akan build trust di situ. Terus habis itu juga misalnya kita lihat ya nanti di 2.0 apakah dia lebih stabil atau enggak. Kalau misalnya dia lebih stabil kan otomatis tingkat kepercayaan orang juga tinggi, tingkat belief-nya orang ke teknologi itu juga akan lebih tinggi, dan itu sedikit banyak mungkin akan memacu harganya juga kayak gitu Tar. Jadi perkembangan misal apakah akan bullish ya tahun 2020? Well, let's see. Let's hope for the best ya Kak ya. Yes. Kita kayak memang nggak bisa ngegaranti, tapi let's just hope for the best, karena ketika market hijau tuh semua bahagia Kak, nggak ada satupun yang nggak seneng. Member seneng. Siapa? Yang nggak sempet beli kemarin, kesel. itu dia ketika orang-orang pada FOMO langsung, aduh, ya ampun, sebel banget ya, kenapa sih? Itu orang-orang pada panic buy, panic sell, jadi orang-orang tuh pada, kenapa ya nyeselnya itu. Kemarin aja biasanya gitu, member ngomel-ngomel pas harga turun, wah apa nih harganya turun gitu, pas naik kemarin nggak dibeli. Betul. Gitu. Jadi sekali teman-teman bisa pantengin terus nih sosial medianya Indodax Academy, biar yang kayak gini-gini nggak ketinggalan lagi. Kalau misalnya ternyata lagi merah, jangan sedih. Justru di situ saat yang tepat untuk masuk. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya terjadi nih kayak gini lagi, tenang aja teman-teman, nggak usah panik kalau misalnya market lagi merah, tenang aja. Karena tadi ada yang ngomong Kak di kolom komentar, nanti akan hijau pada waktunya. Pada waktunya. Di kolom komentar pada ngomong kayak gitu, tenang aja nanti akan hijau pada waktunya gitu. Iya benar. Oh iya, ini juga ya Tar ya. Kalau aku nggak salah, aku habis lihat-lihat nih Indodax Academy itu sekarang ada cycle-nya ya, bearish, bullish-nya itu udah ada ya. Betul Kak, itu tadi yang udah sempat aku sentil sedikit. Kalau misalnya teman-teman ternyata galau nih, mau beli kapan, mau beli apa nih yang harus dibeli, kapan nih waktunya beli, teman-teman bisa ngintip ke main-main ke Indodax.academy. Nanti kalau misalnya kurang jelas atau kurang paham, teman-teman juga bisa baca-baca dan di artikel Indodax Academy atau nonton video-videonya juga Kak, lengkap deh di situ semuanya. Mau nanya deh, teman-teman udah pernah pada lihat ini belum websitenya Indodax Academy? Mungkin ada yang belum lihat nih Tar. Kalau main-main ke Indodax Academy atau Kak Nidia mau present mungkin, mau lihat? Boleh, silakan Kak. Ya, aku present ya, biar teman-teman di sini nggak bingung. Nih, weekend lagi nggak pada kerja kan? Nah, bisa nih main-main ke Indodax Academy, lihat what's going on our Indodax Academy platform, karena it's really cool. Teman-teman harus cek ke sana. Coba ya, aku share screen ya. Oke, udah ketemu belum, Tar? Tadi kayaknya di mute deh. Oke, udah Kak. Nah, jadi ini teman-teman semua. Ini adalah Indodax Academy Coin Rating. Di sini teman-teman bisa lihat semua aset yang ada di listing di Indodax. Terus habis itu teman-teman juga bisa lihat scoringnya nih. Skornya Indodax dapat dari mana sih? Nah, ini kita lakukan survei secara independen ya. Kita lihat dari company background-nya itu seperti apa. Terus habis itu competitive advantage-nya itu apa. Project itu punya pengembangan teknologi apa sih yang oke. Nah, itu kita semua wrap atau kita semua bungkus menjadi skor di sini. Jadi kita lakukan skornya juga nggak main-main, nggak asal ya teman-teman. Kita lihat background dari perusahaannya itu seperti apa, CEO-nya itu dulu dia punya perusahaan apa, atau dia pernah mengembangkan apa, itu totally will sums up with score. Terus habis itu juga kita bisa lihat yang paling oke adalah market signal. Teman-teman jadi bisa lihat Bitcoin sekarang lagi good to buy atau time for sell ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini mostly apa nih? Bearish atau bullish? Kalau bullish kan dia naik ya. Kalau bearish dia cenderung kayak jadi dia turun kayak gitu. Atau neutral.
Neutral juga bisa lihat di sini di abu-abu nih. Biasanya kalau misalnya coba ya kita lihat yang abu-abu tuh apa, yang neutral tuh di sini ada Dash sama Dogecoin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Ethereum dia lagi bullish pastinya. Dia lagi bullish karena kemarin kan baru banget tuh dia nge-launch yang si beacon-nya itu ya. Gitu. Jadi teman-teman yang masih bingung atau segala macam, apakah project ini oke ya? Kita bisa lihat di sini nih scoringnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir mau cari informasinya di mana sih. Kalian punya kuota internet, digunakan secara bijak untuk membuka ini nih salah satunya. Gitu. Jadi kita di sini juga kasih scoring nih, company background, popularity-nya dia. Ethereum pasti populer banget, makanya di sini 5,0 kan, kayak gitu. Risk analysis. Nah, ini juga kita ada signalnya nih yang bikin teman-teman nggak bingung lagi untuk ini waktu untuk membeli atau waktu untuk menjual ya, gitu. Kak, ini ada pertanyaan nih Kak, satu lagi. Dari salah satu attendees kita pada malam hari ini. Ada nih Kak yang nanya, apa kedepannya akan ada ETH 3.0 dan seterusnya? Coba mungkin Kak Nidia ada ide. Oke, menarik ya ini pertanyaan dari teman-teman semua. Ini Ethereum 2.0 aja belum selesai roll out. Roll out-nya baru selesai tahun 2022, tapi ini udah nanya Ethereum 3.0. Jadi ini sangat apa ya namanya futuristik banget ya. Emang member-member Indo futuristik abis orangnya. Visioner banget. Jadi 3.0 ini bakal ada nggak ya? Pastinya ketika nanti facing issue lagi atau ada problem lagi yang kira-kira perlu untuk di-solve, nah itu adalah waktu di mana kemudian ada perkembangan lagi nih Tar. Jadi ketika misalnya gimana ya, kalau misalnya di bidang teknologi di sini tuh nggak ada yang pernah puas dengan teknologi yang udah digunakan. Kayak misalnya kita lihat ya semua aplikasi yang ada di handphone kita pasti terus-terusan ada update. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu tidak pernah puas. Jadi pasti ada perkembangan atau dia tuh harus catch up with the new technology over and over again. Jadi nggak pernah ada yang namanya ruang di mana mereka tuh puas dan berhenti untuk berinovasi. Karena kita harus berinovasi in order to survive. Atau untuk bertahan kita ya harus berinovasi terus, kayak gitu kan, Tar. Jadi pasti ada aja kemungkinannya. Oke deh, sip. Jadi tadi ada yang nanya tentang 3.0. Sabar-sabar, kita raup dulu nih keuntungan dari 2.0. Sabar-sabar, tenang aja. Nanti kalau misalnya ternyata biasanya karena memang di blockchain itu banyak yang tentang project-projectnya itu open source. Jadi mungkin pihak Ethereum Foundation-nya sendiri juga menerima banyak masukan ya kayak pasti dengan begitu kedepannya memang akan selalu benar yang tadi kan dia udah bilang pasti emang tujuannya untuk perbaiki terus akan ada pembaharuan terus untuk pemaksimalan pengoptimalisasian dan memang Ethereum 2.0 ini memang lagi ditunggu-tunggu jadi mungkin aja ternyata memang akan ada jangka panjangnya we never know ya Kak ya. Yeah, for sure. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Apakah Indodax sendiri akan mendukung staking ETH 2.0? Aduh, menarik banget. Aku tuh sebenarnya pengen reveal ya, Tar. Tapi teman-teman harus terus kepoin Instagramnya Indodax for more update. Jadi pasti nanti semua update-update terbaru, apakah Indodax bakal support staking untuk Ethereum atau apa. Pastinya kita seperti ya jargonnya orang-orang teknologi semua ya, pasti kita akan berkembang dan pasti selalu ada update. Update seperti apa, iya apa enggak, atau nanti kayak gimana, teman-teman perlu pantengin sosial medianya Indodax buat tahu lebih lanjut nanti bakal kayak gimana. Setuju. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detailnya, mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Indodax juga, di situ banyak video-video yang menarik, yang banyak info-infonya juga, yang nggak kalah menariknya juga pastinya. Kak, ada pertanyaan nih Kak. Pertanyaannya, ini ada yang nanya, ini agak beda sedikit Kak dari Ethereum 2.0 dan decentralized finance, tapi mungkin teman-teman yang lain juga masih ada yang awam gitu Kak. Jadi ini mau nanya, fundamental apa aja sih Kak yang mempengaruhi harga koin bisa jadi naik? Nah, ini mungkin kita bahas sedikit di luar Ethereum 2.0-nya, silahkan Kak Nidia. Oke, ini pertanyaan oke banget dan pasti aku selalu jumpai nih di semua seminar atau acara-acara yang kayak gini ya. Jadi fundamental apa sih yang biasanya membuat harga itu benar-benar mendongkrak harga kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini yang paling berpengaruh ya sejauh ini setahu aku
itu adalah peraturan dari suatu negara ya. Misalnya nih Indonesia misalnya nanti atau negara mana gitu, dia memperbolehkan jual beli dengan aset kripto misalnya, atau dia support suatu aset kripto spesifik aset kripto tertentu ya. Nah, itu pasti akan mendorong harga dari kripto itu bakal naik kayak gitu Tar. Jadi yang pertama, misalnya waktu itu tuh sempat ada desas-desus kan Libra itu bakal launch gitu kan, yang disupport sama si Facebook. Siapa sih yang nggak geger, siapa sih yang nggak FOMO kayak gitu. Wah ini berarti masa depannya oke banget. Nah waktu itu tuh yang lumayan berefek harganya jadi naik adalah USDT sama Bitcoin. Jadi kadang itu satu peraturan muncul itu tuh mendorong beberapa aset kripto harganya untuk naik gitu. Jadi nggak melulu hanya misalnya karena ini Bitcoin dong yang naik, tapi bisa aja dia juga misalnya gini nih Tar, Bitcoin harga naik, nah itu juga kadang yang lain ngikut tuh Tar, nanti ngikut. Jadi kayak misalnya Ethereum ngikut, terus itu misalnya gini yang paling terbaru banget ya, itu kemarin misalnya ada pengumuman airdrops. Airdrops itu adalah dia akan memberikan kayak reward bagi teman-teman yang hold suatu aset tertentu ya. Kemarin kan sempat ada tuh kita kasih pengumuman bahwa kita support si airdropnya XRP. Ripple nanti jadi ada Flare. Nah itu harganya lumayan tuh. Aku kemarin ngeliat dalam 2 hari atau 3 hari naiknya tuh lebih dari 150%. Wah itu yang teman-teman beli misalnya kemarin tuh harga Ripple berapa ya? Sekitar 6.000 apa 7 ribuan gitu ya. Misal teman-teman punya 2 juta aja atau 1 juta gitu. Terus itu dia naik 90%. Wah bayangin tuh pasti dapat untungnya udah lumayan banget kayak gitu. Jadi satu yang tadi peraturan, yang kedua kalau misalnya dia ada airdrop atau dia mengumumkan bahwa akan ada fitur baru di teknologinya dia. Nah itu biasanya akan bikin harganya juga naik. Atau dia kerjasama dengan brand gede nih. Misalnya ada project ini dia bekerja sama dengan brand ini, brand handphone ini atau apa. Nah itu tuh biasanya harganya jadi ikut jadi naik kayak gitu. Itu fundamental yang biasa terjadi di dunia kripto. Setahu aku kayak gitu. Oke deh. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, jadi ada memang ada analisis fundamental dan analisis teknikal nih ya Kak di dunia kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lengkapnya, silahkan mengunjungi Indodax Academy. Tadi ada juga yang nanya kalau mau belajar-belajar, kembali lagi kita silahkan datang ke Indodax Academy. Di situ udah lengkap banget. Kalau misalnya teman-teman juga mau nonton, itu ada, mau baca juga ada. Jadi teman-teman bisa mendapat insight yang lebih dalam lagi mengenai fundamental, analisis fundamental dan analisis teknikal. Kan dia ada pertanyaan nih Kak dari Wigel Sanjaya Kak. Ini makin malam kayaknya makin ramai ya Tar ya? Makin ramai ya, makin ramai. Jadi ini pertanyaan makin hot nih Kak. Oke. Jadi pertanyaan dari Wigel Sanjaya, apakah harga BTC sendiri sangat berkorelasi sehingga mempengaruhi harga ETH atau DeFi? Salam Kak dari UI. Nah, halo anak-anak UI. Wah, ini pada main di kripto nih kayaknya. Kita juga sering banget nih dapat undangan dari UI. Oke, jadi biasanya ya trennya sih. Jadi kemarin mungkin Tari juga masih ingat pas lagi halving Bitcoin, itu kan harganya habis itu tuh kayak selang berapa hari dia naiknya langsung lumayan drastis ya Tar. Nah harga Bitcoin drastis itu tuh kayak somehow bikin vibes-nya tuh hijau gitu Tar. Jadi kadang itu dia akan atau token-token lain di bawahnya. Maksudnya ini kan si induk dari kripto adalah si Bitcoin kan. Nah kadang ketika harga Bitcoin naik itu tuh yang lain-lainnya token lain-lainnya ngikutin naik kayak gitu. Entah karena dia lihat apa ya mungkin gini deh. Gampangnya kalau misalnya harga lagi gitu-gitu aja atau stagnan atau lagi ya naik nggak naik banget atau turun nggak turun banget, itu tuh bikin mungkin member lesu ya atau jenuh. Nah tapi ketika ada pergerakan nih geliat harga yang lumayan tinggi, nah itu tuh teman-teman jadi kayak oh yaudah deh nggak Bitcoin juga nggak apa-apa, beli Ethereum atau beli Ripple atau beli apa. Nah jadi dan pikiran itu nggak cuma ada di satu orang, ada di banyak orang. Nah jadi itu tuh yang kadang nge-drive harganya juga, jadi ikutan naik kayak gitu. Kadang kayak gitu. Nah, Kak, kalau misalnya nih ternyata Bitcoin ini kalau kemarin di halving itu memang pasti harganya akan ikutan naik. Lalu ini ada yang nanya nih Kak, kira-kira kita bakal ketemu nggak sih kalau misalnya Bitcoin ini all time high lagi atau Ethereum 2.0 akan all time high lagi? Itu ada kemungkinan itu memang dilihatnya dari halving atau perubahan Ethereum 2.0 kah atau itu dari faktor-faktor lain lagi Kak, all time high itu? Oke, jadi kalau all time high itu faktornya bisa dari berbagai hal.
yang paling ngedrive banget dulu tuh, aku ingat banget dulu all time high-nya si Bitcoin yang kalau nggak salah tahun 2017 akhir ya, itu Betul. juga hampir-hampir kayak gini deh, November ke Desember lah kayak gitu. Itu harganya bener-bener sampai mau 300 juta. Nah, 297, iya bener 297 juta, itu kan langsung tuh rekor all time high. Kenapa? Karena ketika dia tuh di harga-harga 280 juta tuh mulai banyak banget orang-orang yang kayak, wah it's time to buy gitu kan, dia udah beli semua. Dan yang beli gak cuma 1-2 orang, sejuta orang kayak gitu. Nah jadi itu yang kemudian bikin harganya makin tinggi. Tapi teman-teman di sini harus benar-benar aware ya di diri sendiri, kayak ini adalah apa ya namanya, highly risk kind of trading. Jadi nah, teman-teman di sini juga ketika mengeluarkan uang untuk trading, di sini teman-teman juga harus punya manajemen resikonya. Jadi berapa nominal yang bisa kalian tanggung ketika kalian mengalami kerugian atau aset kalian value-nya itu menurun kayak gitu. Jadi jangan serakah juga kalau misalnya teman-teman melihat harganya, oh ini nanti misalnya Ethereum harga yang 12 juta, 15 juta, oh yaudah deh besok juga katanya kata orang-orang bakal naik 20 juta kayak gitu. Nah terus kalian all in tuh masukin 20 juta. Nah kalau misalnya harganya turun, kalian siap nggak nanggung 20 juta itu hilang misalnya kayak gitu. Jadi harus ada manajemen risikonya dari diri teman-teman sendiri ya kayak gitu. Setuju. Jadi ini memang yang waktu itu dijelaskan juga sama setiap Tari, rata-rata setiap kita ada webinar atau ada Indodax Room, Kak, itu rata-rata memang membahas itu trading plan ya, Kak ya. Yang paling penting tuh itu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mau terjun di dunia trading, silahkan bikin trading plan-nya dulu dan stick with it, benar-benar komitmen sama itu. Jadi biasanya memang trading plan ini akan membantu manajemen resiko dari teman-teman, karena setiap profile trader itu beda-beda manajemen resikonya. Jadi silahkan trading plan-nya bisa diatur sesuai dengan karakteristik tiap trader. Yes, jangan gunakan uang kalian yang emang kalian gunakan untuk cost operational. Kayak misalnya pakai uang kos buat beli aset kripto atau pakai uang semesteran buat aset kripto karena wah ini lagi naik pasti nanti harganya tinggi. Nah itu bahaya ya teman-teman, harus diingat manajemen resikonya. Oke, Kak, ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya nggak punya, dari pertanyaan dari Vian nih Kak, pertanyaannya adalah apakah bisa staking ETH 2.0 jika belum punya 32 ETH? Oke, pertanyaan sangat bagus. Jadi pas kemarin si Beacon stake ini dimulai, minimal yang bisa kalian staking untuk menjadi validators itu fix start 32 ETH. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma punya 1 ETH, 0,1 ETH, kalian nggak bisa untuk kirim ke deposit address-nya. Jadi dia udah punya, kan namanya juga smart contract ya, dia punya kontrak khusus tersendiri di mana kalau misalnya kalian ngasih 32 ETH, maka kalian akan bisa running as a validators atau dia ada poolnya juga, jadi nggak cuma satu individu, tapi kamu juga bisa ke si penampungnya lah, ibaratnya kayak misalnya ada yang individual mining atau ke pool mining, kayak gitu, model-modelnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya 32 ETH untuk staking dan run as a validators, ya kalian nggak bisa untuk running nodes-nya, kayak gitu. Jadi emang fix harus begitu. Tapi nanti pas udah fully develop nih si Ethereum 2.0, misal udah fully roll out dari proof of work ke proof of stake. Nah, mungkin nanti kedepannya akan ada wadah di mana kalau kamu bisa staking, tapi nggak pada periode ini karena ini belum selesai. Ini masih periode ke-0 kayak gitu. Jadi ini belum dimulai nih. 50% aja belum kayak gitu. Oke deh, sip. Thank you Kak Nidia, jawabannya. Terima kasih juga kepada Vian. Terima kasih nih, di kolom Q&A ini sebenarnya kurang begitu banyak nih Kak yang nanyain. Banyak yang nanyanya di kolom komentar. Teman-teman kalau misalnya mau nanya, silahkan main aja ke kolom Q&A. Nah, di kolom Q&A itu nanti akan aku pilihin pertanyaan-pertanyaannya nanti supaya bisa dijawab sama Kak Nidia. Jadi teman-teman bisa silahkan ke kolom Q&A kalau ada pertanyaan. Karena kalau di kolom komentar ini rame banget nih Kak. Ini ada yang ngebahas tentang trading plan, terus nanya lagi. Heboh banget nih pertanyaan-pertanyaan di sini, luar biasa. Oke, kita lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tenang saudara-saudara. Kita main ke kolom Q&A nih. Mainkan. Kita main ke kolom Q&A. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Pertanyaannya adalah,
mengapa harga BTC turun sedangkan altcoin jadi bearish. Tapi kalau harga BTC naik, altcoin juga turun. Jadi BTC stabil malah altcoin naik. Bagaimana sistematikanya? Wah, sistematika nih ya, Tar. Oke. Jadi ini adalah hal-hal yang menarik ya. Jadi ke apa namanya, ini memang tidak pasti ya. Misal ada kalanya di mana harga si Bitcoin lagi naik banget, terus yang lainnya tuh jadi kayak bearish atau neutral posisinya. Ada juga kalanya di mana itu tuh lagi misalnya gini ya, Tar ya. Sekarang kan kalau misalnya kita lihat si BTC juga lagi, karena orang-orang tuh lagi kayak memprediksikan kayak, wah ini bakal nembus record baru nggak ya? Kemarin 297, mungkin aja nanti 299, 100 atau kayak gimana, kayak gitu. Nah, terus habis itu kemarin juga XRP mulai mau ada airdrop, sudah itu kan nanti tanggal 12 ya snapshotnya, jadi masih ada ruang buat teman-teman untuk nge-store si XRP-nya. Nah, itu juga kan itu adalah atau altcoin ya, jadi itu juga cenderung naik nih, Tar. Jadi nggak melulu harga Bitcoin naik, terus altcoin jadi bearish atau neutral atau nggak naik nggak turun posisinya. Jadi sangat banyak possibility-nya. Terus habis itu kalau misalnya tadi sistematikanya kayak gimana sih, atau kalau misalnya dihitung itu kayak gimana sih? Nah, mungkin teman-teman bisa lebih deeper ya untuk analisa teknikalnya seperti apa. Banyak banget juga indikator-indikator yang Indodax gunakan. Misalnya teman-teman mungkin pernah menggunakan indikator MACD atau apa, dan itu applicable buat trading kripto. Nah, kalian bisa aja gunakan itu, dan analisa kalian mungkin juga akan jadi kayak apa ya? Kalian menganalisa sendiri, habis itu sepertinya benar nih analisa kalian, dan ini adalah it's time to buy, ya udah beli pada saat itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri, saya nggak bisa bilang bahwa harga Bitcoin lagi naik, yang lainnya jadinya bearish, karena nggak selalu seperti itu juga kondisinya di lapangan kayak gitu, Kak. Jadi banyak banget nih possibility-nya gitu. Oke deh, terima kasih Kak Nidia jawabannya. Semoga menjawab tadi ada pertanyaan yang cukup menarik lagi nih Kak, dari Gabriela. Kalau ini nggak tentang Ethereum 2.0 Kak, ini lebih ke tentang trading di Indodax. Jadi apakah ada pembatasan auto reject bawah atau auto reject di atas seperti saham untuk membatasi penurunan yang drastis? Nah ini di Indodax aku tahu nih Kak, kita punya fiturnya, cuman bahasanya bukan auto reject bawah, auto reject atas. Jadi mungkin Kanidia bisa silahkan dijelaskan. Oke, ini menarik banget nih teman-teman. Jadi di Indodax sendiri kita punya fitur yang oke banget. Ini bisa menjawab tadi ya pertanyaannya ya, Tar ya. Kita punya namanya stop order. Jadi di situ kalian akan meminimalisir potensi kerugian kalian di titik tertentu. Jadi kalau misalnya harga Bitcoin kan sekarang sekitaran 260-an juta ya, tapi teman-teman misalnya beli waktu itu di harga 100 juta. Nah, terus habis itu teman-teman masih pengen nge-hold aja, nggak mau dijual segitu. Tapi teman-teman bisa ngeset nih, oh ya udah nanti pokoknya batas yang bisa saya handle hanya misalnya dia turun sampai 150 juta misalnya, itu adalah di mana saya akan auto sell. Jadi ketika harganya udah di bawah itu, kalian udah kejual duluan tuh di harga 150 juta, which kalian masih dapat keuntungan 50 juta karena kalian belinya di harga 100 juta, kayak gitu kan misalnya. Nah, itu adalah fitur stop order kalau misalnya di Indodax gitu kan. Jadi jangan khawatir, kita punya juga sistem yang seperti itu, tapi bukan auto reject ya. Itu nggak di reject sih. Maksudnya misalnya gini nih, sekarang harga Bitcoin 260-an juta kayak gitu ya. Coba itu Tari pengen beli Bitcoinnya nanti aja di harga 100 juta, itu bisa, tapi nanti ordernya ke pending, nunggu si penjualnya ada yang ngejual di harga 100 juta, atau Tari pengen jual Bitcoin di harga 300 juta gitu, itu nggak ada maksimalnya atau nggak ada minimal, misalnya kalian jualnya harus di angka segini, nah itu nggak ada di Indodax gitu. Tapi yang tadi yang stop order untuk meminimalisir potensi kerugian kalian itu ada di Indodax gitu, Tar. Oke, mantap. Oke, thank you Kanidia atas jawabannya. Terima kasih juga kepada teman-teman nih udah pada nanya banyak banget. Lengkap banget sebenarnya pertanyaannya, sayangnya waktu kita terbatas, jadi paling kita hanya bisa ngejawab beberapa lagi, tapi ada yang paling menarik, bahkan tadi kita kurang nggak ngasih tahu nih Kak, ada nggak sih Kak tanggal detailnya, benar-benar tanggal exactnya nih, ada yang nanya ETH 2.0 itu kapan launchingnya Kak? Tanggalnya. Oke, sebenarnya kalau ETH 2.0 launch-nya, itu udah launch sih sebenarnya. Dari kemarin tuh, yang 1 Desember 2020. Nah, dia kan tadi terbagi ke 3 stage itu ya. Jadi,
mungkin kalau teman-teman baca juga di berbagai informasi atau berbagai sumber, itu ada yang bilang phase ke 0, 1, 1,5, terus 2, ada yang bilang juga phase 0, 1, 2. Nah, di mana di phase yang 0 itu tuh si beacon chain-nya itu udah mulai start to function atau dia mulai berfungsi tuh. Dia untuk membuat ketika ada shifting dari Ethereum 1.0 ke 2.0 itu nggak ada data yang hilang atau record transaksi yang hilang. Itu dia memastikan bahwa semuanya tetap all in chain, nggak ada yang hilang, nggak ada yang terhapus. Itu udah tuh mulai dari yang kemarin 1 Desember. Nah, tapi untuk rolloutnya bener-bener dari proof of work ke proof of stake itu tuh butuh waktu. Kenapa? Karena si pengguna Ethereum itu kan gak cuma 1-2 orang ya, Tar. Misalnya yang holders di Nodox misalnya yang berendorse aja ada 2 juta. What if kayak exchange lain atau developer lain yang punya sistem apa yang dia juga dibangunnya di atas Ethereum. Banyak banget kayak millions of people gitu kan yang pakai ini. Jadi nggak mungkin juga ketika ada shifting dia langsung berubah gitu, nggak mungkin kayak gitu. Jadi pasti ada periode-periodenya gitu. Jadi bahkan si Vitalis sendiri dia kan bikin kayak semacam proposal, bukan proposal ya, kayak informasi gitu di Twitternya dia. Itu dia ngejelasin tuh dengan detail kayak itu tuh nggak akan terjadi dalam 1 malam teman-teman gitu. Jadi itu akan terjadi dari tahun 2020 ini sampai expected times-nya itu sampai 2022 atau 2021 akhir kayak gitu. Nah, di perjalanan itu silahkan teman-teman kalau memang tertarik dengan Ethereum ini ya kayak bisa nyemplung di situ karena memang Ethereum 2.0-nya itu rollout-nya itu memang enggak selesai langsung software update dalam sejam selesai ya Kak ya? Iya, itu mah software HP kali ya. Oke deh, Kak Lydia, karena waktunya terbatas nih, kita sekarang udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nggak kalah menariknya, cuman nggak terlalu tentang Ethereum lagi nih Kak. Pertanyaannya lebih menarik dari Indodax ini ada di setiap kota nggak sih Kak? Mungkin mau main nih, karena mungkin pada lihat kalau di Indodax, di TikTok Indodax, di Instagram Indodax itu kantor Indodax ini memang bisa teman-teman bisa datang, teman-teman bisa nanya langsung, konsultasi langsung. Jadi mungkin ada nanya nih Kak, Indodax ini ada di setiap kota apa enggak sih? Mungkin mau main kali ini. Silakan Kak Nidia. Oke, kita sih pengen banget ya bisa reach out nih ke member-member Indodax yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi sayangnya saat ini kita cuma punya ada 3 kantor nih Tar. Jadi di Millennium Centennial Center di Jakarta, di Jalan Jenderal Sudirman. Terus habis itu di Jalan Sunset Road di Bali. Jadi teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Bali lewat Sunset Road kan pasti dari airport. Nah itu bisa tuh main ke kantor kita, terus langsung tanya sama konsultan kita, langsung discuss sama konsultan kita kalau misalnya teman-teman ada problem atau pengen discuss aja, itu bisa datang ke Sunset Road, atau misalnya teman-teman ke Ubud, itu kan Ubud juga banyak ya tempat-tempat yang seru banget di situ, kita juga buka kantor di Ubud, di Jalan Campuhan, kayak gitu. Oke deh, sip. Di 2 kota. Oke deh, jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya lagi tentang DeFi atau tentang Ethereum 2.0, teman-teman bisa langsung datengin ke indodax.academy, di situ lengkap banget. Tadi masih banyak juga yang nanya tentang apa itu staking atau apa itu DeFi, teman-teman bisa berkunjung langsung ke indodax.academy. Nanti di situ teman-teman bisa juga lihat kalau misalnya future-nya kayak gimana sih, dan DeFi ini saat ini perkembangannya seperti apa. Oke, Kak Nidia, sebelum aku tutup, aku punya satu pertanyaan buat Kak Nidia. Ini dari aku sendiri. Enggak. Pertanyaan aku adalah, menurut Kak Nidia, future-nya di decentralized finance ini seperti apa sih, potensinya seperti apa? Oke, kalau potensinya seperti apa, ini cerah banget kalau menurut aku. Kenapa cerah banget? Di sini kan teman-teman juga bisa ngeliat ya, perbankan juga sekarang tuh udah mulai catch up sama teknologi. Yang tadinya teman-teman misalnya buka rekening bank itu harus ke banknya, terus betul dia juga udah mulai catch up karena dia juga lihat ada teknologi ini, wah ini ternyata ada decentralized finance di mana teman-teman tuh bisa borrow aset, terus betul bisa pinjemin aset yang dua-duanya sama-sama dapat keuntungan. Kalau di bank kan enggak ya, kalau misalnya yang minjemin, iya oke, dia dapat interest rates, tapi kalau yang minjem, ya enggak, yang ada dia di-charge bunga, kayak gitu kan. Nah, sementara kalau di decentralized finance ini, both atau kedua belah pihak yang meminjamkan atau yang minjemin, itu sama-sama dapat keuntungan. Return-nya ya beda ya. Jadi tuh biasa gini, Tar. Ini aku bahas sedikit aja ya. Soalnya kalau dijelasin lagi kayaknya nanti 2 jam lagi nih sama Tari. Jadi, saya ada satu platform ya, platform A ini.
misalnya teman-teman ada meminjamkan suatu aset, terus habis itu kalian akan dapat si tokennya atau C tokennya, atau misalnya gini, teman-teman minjemin aset, misalnya ini gimana ya gampangnya, misalnya Tari punya token namanya Tari token, aku juga punya token namanya Nidia token, kita terus habis itu ada platform si DeFi-nya Indodax gitu misalnya ya. Terus habis itu aku pengen supply si Nidia token di situ, terus Tari pengen pinjam punya aku. Nah, nanti Tari itu akan dapat otomatis si token Indodax itu loh. Jadi kayak kamu udah lending, maksudnya kamu udah minjam si Nidia token itu, tapi ketika kamu minjam Nidia token, kamu juga bakal dapat si Indodax token ini, langsung dapat reward-nya kayak gitu, karena ibaratnya kamu udah participate in the protocol gitu. Jadi ini adalah cara kita untuk berterima kasih kepada orang-orang yang participate di ekosistem itu. Jadi makanya kenapa dua belah pihak ini dapat juga keuntungannya, nggak kayak di konvensional sistem ya, yang kayak perbankan atau apa itu kan dia ya udah yang diuntungkan yang supply aja kayak gitu. Tapi yang minjem yang enggak kayak gitu. Tapi itu semua change, itu semua berubah di decentralized finance pun ketika lakukan credit record itu juga nggak perlu kayak wah ini orang pernah nunggak utang berapa ya, nggak kayak gitu, karena model itu ketika misalnya Tari mau minjem si Nidia token, Tari juga harus masukin penjaminnya apa misalnya, oh penjaminnya adalah si Tari token ini, jadi Tari taruh aset Tari tokennya untuk meminjam Nidia token gitu, cara dia untuk calculate si scoring atau credit record-nya kayak gitu. Dan semua berjalan di atas smart contract. Jadi nggak ada yang bisa pihak manapun yang dibohongi atau yang wah ini credit scoring-nya bohong nih segala macam, karena Nggak dia bisa dimanipulasi. Yes, betul. Oke deh. Gitu. Jadi semua transparan ya Kak ya? Yap, betul. Kak Nidia, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Jadi terima kasih Kak Nidia udah nemenin Tari malam ini. Sama-sama, Tar, seneng banget nih sebelum JIF ya. Sebelum kita ke weekend nih, kita edukasi dulu ya. Luar biasa. Oke deh, terima kasih juga untuk semua teman-teman, luar biasa antusiasmenya. Ini salah satu webinar yang paling seru, karena teman-temannya nggak cuma nanya, tapi juga saling curhat-curhatan, saling bonding. Interaktif banget. Benar. Jadi heboh banget, rame banget. Tapi sekali lagi tadi masih banyak yang nanyanya kalau misalnya masih pemula di mana, kalau misalnya masih trading awal-awal seperti apa dan di mana, teman-teman bisa mengunjungi indodax.academy. Di situ juga teman-teman bisa nonton videonya, bisa baca artikelnya, bisa baca-baca juga sebenarnya tentang istilah ini kayak gimana, tentang apa artinya. Teman-teman bisa mengunjungi indodax.academy, di situ lengkap semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan main dulu ke Indodax Academy, mana tahu pertanyaannya bisa terjawab di situ. Oke deh, Kak Nidia, makasih banyak ya Kak, udah nemenin Tari. Makasih banyak Tari dan teman-teman semua yang sangat antusias sampai sekarang. Senang banget nih partisipannya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau ikut, mau ada ini lagi, bisa di komen di sosial medianya Indodax, silahkan di komen, didatengin di YouTube-nya, di komen aja di video-videonya untuk datengin webinarnya lagi. Dan yang paling nggak kalah pentingnya, webinar ini juga teman-teman masih bisa nonton lagi nanti, tayangan ulangnya ada di YouTube Indodax. Jadi silahkan main aja. Kalau misalnya ternyata tadi ada yang ketinggalan atau ada yang kecepatan, silahkan main aja ke YouTube Indodax. Jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe semua sosial media Indodax. Oke deh. Jadi Kak Nidia terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy terus buat Kak Nidia dan semua member Indodax. Tari pamit undur diri, sampai bertemu di webinar selanjutnya. Dadah. Dadah, thank you Tari. Dadah.